kerasa ya udah 2025. Senang sekali bisa memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom guys, yes kids, gimana kabarnya nih? Hari ini sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa yuk. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami semua bisa beribadah secara online ya Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami hati ya Tuhan, supaya bisa mengikuti ibadah ini dengan semangat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita berdiri yuk, kita ibadah hari ini. Yuk, lebih semangat lagi kita. Semua. Yuk, bisa kasih tepuk tangannya dong. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, katakan selamanya. Ayo adik-adik, mari sama-sama lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kasih tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upahku, besar di surga tanganku. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upahku, besar di surga tanganku. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upahku, besar di surga. Yuk bisa jalan yuk. Amin. Silakan duduk adik-adik. Mari sama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap kita. Dan kita harus percaya bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri damai dan kesempatan baru,
di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan yang baik, selalu menemani kita setiap hari. Amin. Loh, Glenn, kamu kenapa kok cemberut banget? Ini loh, aku kesel sama papaku. Kenapa emang kamu? Pagi-pagi suruh mandi, sore sama malamnya suruh kerjain PR. Ya ampun, udah gak usah marah-marah. Lagi pula kan orang tua kita menyuruhnya dengan baik. Nggak mau, tapi aku maunya main game tuh di tiduran. Kita tuh sebagai anak harus nurut sama orang tua. Sama seperti juga kita taat kepada Tuhan, Glenn. Jadi kamu gak boleh marah-marah gitu. Baiklah deh, terima kasih sudah menegur. Oke. Halo adik-adik. Wah, sepertinya sikap si Glenn yang mengeluh itu kurang baik ya adik-adik. Menyikat gigi, mandi, sampai membuat PR adalah kewajiban dan tanggung jawab yang baik untuk diri kita sendiri. Dan orang tua ada menasehati kita untuk kebaikan kita adalah suatu hal yang baik. Jadi, yuk belajar taat dan menghormati orang tua kita ya. Sebentar lagi kan ada cerita firman Tuhan. Yuk kita saksikan bersama-sama. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 1 sampai 9. Saat Yesus hidup di bumi ini sebagai manusia, Ia dan 12 muridnya berkeliling untuk mengajarkan orang-orang tentang kasih Tuhan, menyembuhkan yang sakit dan melakukan mujizat. Yesus pun juga mengajari para muridnya. Suatu hari mereka pergi ke Galilea agar Yesus bisa mengajar dan berkhotbah. Ketika mereka sampai di Galilea, beberapa pengikut Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dengan membawa pesan. Saat itu Yohanes telah mendengar tentang Yesus dan perbuatannya. Namun saat itu ia sedang berada dalam penjara. Maka ia meminta murid-muridnya bertanya pada Yesus, "Engkaulah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saat murid-murid Yohanes Pembaptis pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan, angin kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi?
Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Yesus melanjutkan kepada orang banyak itu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang-orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Namun Yohanes Pembaptis itu lebih dari seorang nabi. Ia adalah nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Namun baik Yohanes ataupun Yesus yang menceritakan tentang kerajaan sorga, orang-orang banyak yang menolak kabar baik ini. Yesus berkata, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Yesus menegur orang-orang yang tidak mau mendengarkan pesan yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Yesus berkata, karena Yohanes, ia tidak makan dan tidak minum. Mereka berkata, Yohanes kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan ia minum. Mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ada 3 hal loh yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yaitu 1. Semua nabi menunjuk kepada Yesus. Betul, sekarang ini kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Namun jika kita mengingat kembali pada zaman Alkitab, ternyata melalui para nabi seperti Elia dan Yohanes, maka manusia mengetahui bahwa seorang juru selamat akan datang ke dunia ini. Mereka pun sangat lama menanti-nantikan kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus. Lalu yang kedua ada kerajaan surga. Yesus berkata, jika kita percaya kepadanya, maka status kita pun adalah sebagai anak-anak Allah, putra dan putri raja. Warga kerajaan surga, bahkan yang terkecil dalam kerajaan surga dibuatnya seperti lebih besar daripada nabi yang datang sebelumnya. Nah, ketiga ada telinga untuk mendengar. Anak-anak Allah harus taat dan mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti kata-kata yang diucapkan oleh Yesus dan Yohanes yang dimaksudkan bahwa kita dapat menemukan kebebasan dari dosa dan kehidupan yang melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Teman-teman, Madeline jadi tambah happy nih karena ikut ibadah hari ini. Teman-teman juga happy kan? Jangan pergi dulu karena setelah ini kita mau melakukan activity. Yuk kita lakukan activity-nya bersama. Shalom adik-adik, gimana? Sudah pada dengerin firman dan memuji Tuhan kan? Kali ini kembali lagi dengan misteri. Hari ini activity-nya yaitu adalah membuat seperti ini. Lucu banget ya, dan ini bisa gerak-gerak loh. Nah, bahan-bahan yang perlu kalian butuhkan yaitu adalah lem, gunting, dan pensil. Oh ya, jangan lupa saat menggunakan gunting harus bersama orang tua ya, agar tidak melukai tangannya. Dan yaitu kertas lipat berwarna biru, lalu piring plastik, atau kalian bisa menggunakan buffalo. Nah, kalian untuk membuat seperti ini, kalian perlu menggambar dulu di kertas atau di buffalo. Nah, kalau sudah, kalian bisa gunting, lalu diwarnai. Dan setelah itu, kalian bisa tempelkan menggunakan lem atau double tip. Sebelum kalian menempelkan ini, kalian harus memotong dulu kertas lipatnya. Seperti ini ya, seperti lautan. Lalu setelah itu kalian tempel di sini. Dan tempel ini.
Nah, kalian bisa tambahin variasi kalian sehingga mewujudnya seperti ini. Gimana? Bisa kan? Dan simple pastinya. Kalau sudah kalian cobain di rumah, jangan lupa posting di Instagram lalu tag di Cash Yes Kids. Oke? See you, bye-bye, and God bless you!